فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي Itu Fahish. Sadaqallahul adzim. Itu Fahish. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Aku tidian untuk nono. Beda cadar berarti dia lah, Bro. Cadar. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tonggo-tonggo kurek pada harus kabeh rek. Iya. Harus nang ngene. Iki dikon harus malah daras ya Allah. Ya ngomong. Itu ngene. Anu. Berdiam di masjid apa? Tayamum ya. Terlalu lama itikaf. Tayamum. Kamu jadi belduk lah ya Allah. Ya mohon maaf. Kamu Quran tak terus bareng ayo. Oh iya. Tak terus bareng. Go Quran. Agak sini biar apa agak sini, beta sini. Yuk, beta sini. Kulo nyontek. Agak sini. Kulo nyontek panjenengan nggih Al-Qur'an nggih. Lu. Kok nggo pepak wong, Mbak? Pak. Sanjungmu. Tak harus apa ini pepak iki? Mosok kan tak terus gawe iki apa jenenge gawe nadai sola-sola. Ana caraka tata sawala mopo potong padha cayanya. Kok iso kok pepak iki? Tendek tetome api. Koyo aku salah jopo iki. Al-Qur'an iki. Bareng ae. Bareng. Ini bentrol. Oke. Ini golek Aku pahala. tadi baca surat Al-Qasas. Al-Qasas ya. Atau mau surat yang lain, nggak apa kita terus bareng. Oke, kita mungkin ngaji bareng-bareng dulu aja ya sebelum sahur ya. Nggih Ustaz. Nggih Abi. Kita surat pendek aja. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Matur nuwun nggih. Alhamdulillah. Ya kemarin nih panggil nggak kalian tak barusan ini. Apa kosong ya? Katakan nih, katakan nih. Sedih. Ini 10 hari terakhir ini sedih-sedih. Wah iya aja nih. Aja posoan ini momen sing harus kita kewajiban itu harus kita lakukan. Karena setahun sekali. Gini apa nggih? Nggih. Tahu tanya apa Ustaz jawab tadi. Sampean sak ini Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Korek ya apa iki rek? Hah? Rame-rame. Apa dirora tekor ya apa kabar iki? Suwe gak ketemu ngene. Iya masakanmu lu kuangen aku. Sehat Bi. Mape. Atuh. Terus ya. Siap. Kangen masakanmu aku toh. Tenang, kau usah bahas kangen-kangenan. Saiki wis tak kono panganan. Oh, Asli iki. panganane apa iki toh? Iki dino iki makme enek le wis. Ya boleh dibuka dhewe cek gak ngare wong penasaran. Iya, apa iki toh? Hei. Wah. Iki Si anget rek. Aku enggak udah cari-cari nyampe ini. kasih tahu Bet ini apa Bet? Apa iki? Iki iya rica-rica nyampe bener. Masakane beta kau enak toh ya apa toh? Aku kena kritik terus Mas Hato. Wih, to masak sop-sopan sayure woto kabeh gubris soto wortel dicemplungno toh ya apa toh? Kaget apa Ustaz? Kritik ta? Kan mungkin aku seneng dhewe ning ngene. Asih ngawali aku, Pak. Sing awali sampean. Iya, seneng ngawali aku, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mriki Pak Ustaz, mriki Pak. Kerupuk teko. Pas ya. Amin. Terus Salat. Gimana Pak Ustaz kabarnya? alhamdulillah teko. Tikam ket mau sama jek pojokan krungu aku. Oh, Iki iya. arek kok rame opo. Ya aku teko pojokan mrene akhire. Alhamdulillah. Ini mari ngaji lagi. Tadi di sini sebelum tadarus ngersi sawah nggak usah. Logur warna oranye nih. Karena sawangannya abot nih. Pernah posisi ternyata sawang sinawang.
Iya. Niki sak kompleks ancene masjid kabeh, Pak. Niki masjid pojok masjid. Klaster masjid ya. Gak apa-apa to sak komplek masjid tok daripada sak komplek kuburan kabeh. Habis dari mana, Ustaz? Habis aku mari melu kuliah sekolah buzzer. Buzzer. Sekolah Kuliah buzzer. Karo gaya apa? Kayak apa, Zat? Minimal jadi komisaris. Jadi di webnya itu sekolah buzzer, yang webnya itu buzzer.com itu. Iku ya iku gak komisaris asli Solo. Kamu komisaris bujuk-bujukan. Kok maksud iku mau. Ini Pak Ustaz, anak-anak ini kan tadarus, nggak khusyuk. Mumpung ada Ustaz di sini, Siap. kita boleh sharing santai Pak Ustaz. Oke. Kamu lihat pamer itu loh soalnya. Iya ya lalian. Lalian Teles. Iya. Apa ya? Besok banget, besok banget. Ini makanannya Ustaz loh, makanannya. Oh iya Pak Ustaz. Oh, kang regani. Babaji. Aku gak wedi kerupuk iku dimikir. Ada mikir kerupuk. Ini Pak Ustaz, kita boleh sharing santai ini, boleh. Boleh. Lho jenengan saged pijet, Mas. Boleh Pak Ustaz. Boleh. Alhamdulillah. Nah, ini kan kebetulan sharingnya namanya musola. Ya, Akan lebih baik kalau sebelum sharing kita berdoa bersama-sama. Oh, Ya. oke. Ini kita di barokah, gampang emosian, Ya. ben panganan iki Amin. dadi barokah buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. Amin. Jadi gini Pak Ustaz. Ya, Pak, ya, Pak. Gini. Waduh, sedawa. Bro, kamu ini meledos. Kamu temenan ngaji kan mau itu. Kamu sholat aneh Pak. Udah nggak usah rame. Jadi mau ada Ustaz. Betul. Nggak usah begecekan. Betul. Kita sharing santai ya Pak Ustaz ya. Mari dungo. Jadi kita berada di acara sahur bareng kasat. Halo. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay menonton acara sahur bareng kasat. Ini tepuk tangan buat teman-teman di sini. Oh, ini Pak Ustaz ini banyak yang tanya nih Pak Ustaz. Oh iya, banyak yang tanya ya, Sul. Iya, ya. Ini ya. Jadi ada pertanyaan pertama, beta bebas bertanya. Ya Pak Ustaz. Teksi diwocok. Enggak. Jadi ada yang tanya Pak Ustaz. Nah, ini ya. Ini dari Rindi Seneng Codot tanya. Pak Ustadz, saya nggak siap, puasa sudah mau berakhir. Kayak gimana ya Pak Ustadz perasaannya? Sudah nyaman gitu dengan rutinitasnya. Ada jawabannya Pak Ustadz? Kegiatan dengan codot itu tadi. Ada jawabannya. Siap. Please welcome Ustadz Narto. Iya. Jadi memang kalau kita sudah terbiasa nyaman dengan segala sesuatu, kita akan berat untuk meninggalkan sesuatu tersebut. Kalau kita sudah terbiasa nyaman sahur pakai sahur ngeributi abah, kita akan berat kalau sahur tidak ngeributi abah. Sudah daily activity. Gak ngerepoti abah gak enak ngono ya. Akhirnya sahur ngerepoti abah terus. Itu contoh paling sederhana bahwa kita itu paling susah meninggalkan kebiasaan kita. Nah, mumpung Ramadan ini isinya kebiasaan baik, maka supaya kebiasaan baik ini tetap terjaga sampai setelah selesai Ramadan, kita tuh diajarkan oleh para ulama terdahulu bikin suasananya seperti Ramadan. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Gini, suasananya Ramadan itu kan biasanya ada denger-denger murotal. Ya. Denger Al-Quran. Nah, kalau memang kita belum bisa istiqomah, ya minimal di rumah kita didengerin murotal-murotal biar kita itu kebawa seakan-akan suasananya Ramadan. Ini Pak Ustadz, posoan malah gak murotal kombat ya. Tarung Siap. Killing him. Killing him. Pantes Ustaz iki kumpul arek meledos. Ya, gimana? Lanjut Pak Ustadz yang tadi. Ya, jadi sekali lagi bahwa
kalau misalnya kita berat sekali untuk di luar Ramadan itu supaya bisa istiqomah seperti Ramadan, kita buat suasananya seperti Ramadan. Salah satunya itu tadi rumah kita dipasang murotal. Itu biar kita seakan-akan terbawa-bawa seakan-akan itu bulan Ramadan. Kalaupun jenengan nggak punya murotal, monggo sholawatan. Tapi sholawat yang benar loh ya, jangan sholawat yang dikuplu kayak kemarin. Oh ya. iya. Lanjut mungkin Beta. Ya. Beta, ada yang ditanyakan Beta. Oh nggih, enten pertanyaan saking Kaji Jimbrong. Kaji Jimbrong. Iki kaji anyaran cerita. Oh salah Kak Jimbrong. Kak Jimbrong. Salah ya. Kak Jimbrong. Kak Jimbrong. Jika Ramadan ini adalah yang terakhir bagi kita, pelajaran apa yang paling ingin kita bawa? Ini terakhir nih. Ini pertanyaan itu tumben serius sih. Ini Kita serius aja Bang Ustaz. Dipikir gue. Serius kita. Baik, jadi gini, kalau memang ini Ramadan yang terakhir bagi kita, pelajaran apa yang mau kita bawa? Ingat ya, Ramadan itu kita kan, orang puasa kan disuruh menjaga mulut. Artinya tidak terlalu kenapa kok guru saya dulu ngajarin, kenapa sih mulut kita itu kalau puasa bau, seakan-akan kita itu diajari oleh Allah untuk menutup mulut. Maksudnya piye? Ramadan ini pelajaran buat kita untuk hati-hati berkomentar, hati-hati ngomongin orang lain. Betapa banyak orang yang gara-gara mulutnya akhirnya dia diturunkan derajatnya. Ingat ya, dulu sempat kejadian ada seorang ibu-ibu istri dari salah seorang salah orang TNI atau militer kalau nggak salah, dia sering komentar yang nggak benar, ruak dan sebagainya. Akhirnya kan suaminya kan ikut dicopot gara-gara itu. Jadi gara-gara kalau dulu konteksnya itu mulut, kalau sekarang konteksnya itu komentar-komentar di medsos. Jadi kita itu disuruh menahan, jangan terlalu banyak ngomong, komentari yang kita tidak paham ilmunya, komentari yang itu bukan urusan kita, komentari yang itu bisa jadi dengan komentar kita itu menyakiti atau bahkan melukai orang lain. Jadi pelajaran tentang Ramadan kali ini, seandainya itu paling terakhir, jaga mulut kita, jangan sampai mulut kita menjadi penyebab lukanya orang lain. Oh, ya, Atau siapa yang mau tanya? Itu nanya ini aja, nambahi Ustadz. Kalau misalnya puasa kan istilahnya ada bau mulut sehingga kita diwajibkan menutup mulut. Nah, kalau misal sebelumnya pakai Listerine, maksudnya obat kumur ya. Obat kumur itu kan otomatis nggak bau mulut itu. Nah, itu gimana? Kita harus ngikuti yang mana? Tetap nyacat orang atau gimana Pak? Apa boleh nyatat orang tapi kumur Listerine? Iya, kumur dulu. Mau bos. Iya. Mau kelelak orang. Fatal. Iya, jadi ini secara konteks lagi gini. Hadis itu tidak bisa dipahami secara teks tapi harus secara kontekstual. Begini, Rasulullah pernah bilang begini, bau mulutnya orang berpuasa itu seperti bau surga. Nah, itu tidak bisa dilihat secara teks. Oh, berarti kalau orang puasa itu bau mulutnya seperti surga. Enggak. Maksud dari hadis itu adalah bau mulut orang berpuasa seperti surga. Pahala ketika dia berpuasa itu pahalanya surga. Jadi bukan bau mulutnya seperti bukan literally itu ababnya Kak Jimbrong. Iya, itu Kak Jimbrong. Kak Jimbrong bukan Kaji Jimbrong sih. Kaji Jimbrong. Saya kurang kelihatan. Iya. Jadi itu yang jenengan tanyakan, kalau tadi saya bilang puasa itu harus menutup mulut. Secara literally menutup mulut itu bukan secara kontekstual, maaf ya. Secara kontekstual menutup mulut itu bukan pada saat kalau dia bau mulut suruh tutup mulut, enggak. Tapi yang maksud nutup mulut itu mau dia bau mulut atau tidak, tapi dia disuruh nutup mulut agar tidak ucapannya melukai orang lain. Iya. Makanya kan ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayul muslim, siapa itu orang Islam? Rasulullah jawabannya luar biasa, bukan aqimus sholat, bukan yang rajin sholat, atau atu zakat, yang sering bayar zakat. Rasulullah jawabnya begini, al muslimu bau surga ya. saya mana-mana, aku sedot. Emang gitu sih Kak Jimbrong bau mulut kan. Itu jokes Jimbrong. Kesedot memang. Jadi ketika ditanya, ya Rasulullah ayul muslim, orang muslim seperti apa? Kata Rasulullah, al muslimu man salim al muslimu min lisani wal yadi. Muslim yang baik adalah muslim yang dari lisannya dan dari tangannya tidak merugikan atau mencelakakan orang lain. Itu sebabnya teman-teman kita jangan sampai lisan kita dan perbuatan kita itu melukai atau bahkan mencelakakan orang Saudara kita. Oh ya. Siapa nasi bentar lagi? Siapa? Apa? Ucapan buat kalian semuanya. Ya, terima kasih teman-teman yang udah mangap di layar ya, terima kasih. Ayo sekarang ngomong Iya.
Nah, ini ada yang tanya nih, siapa ini? Notif baru masuk itu? Oh iya, notif baru masuk. Siapa itu? Dari Kresek Mbak Tina. Resep Pak Tina. Mengapa menjaga Plastik ya. penampilan? Sebuah Iya, plastik bertanya ya Iya, dengan sebuah Ustaz. plastik. Itu jeneng Facebooknya. Oh, jeneng Oh, Mas iya. Tapi ada akun dodolannya. Iya, iya, Kresek iya. Mbak Tina. Jeneng asline jeneng Mbak Tina. jeneng asline goodie bag Mbak Tina. Bukan kresek ya. Pakai akun jualannya. Apa yang pertanyaan bawahnya aja ya? Itu apa ya? Oh, itu ada pertanyaan dari ini Pak Oh, Ustaz. ternyata Mbak Tina nggak jadi. Yang benar siapa? Itu ada yang tanya Pak Ustaz. Bopak Castello. Ya itu tadi apa? Ternyata nggak ada yang tanya Pak Ustaz. Oke, pertanyaan terakhir ini. Mengapa Pak Ustadz menjaga amalan kecil secara konsisten alias ajek itu lebih dicintai oleh Allah? Begini, logika sederhananya begini. Ada sebuah batu, terus Anda guyang pakai air yang keras, belum tentu pecah. Kalau cuma sekali, tapi kalau ada batu dikasih air sedikit, netes, tapi tiap hari, lama-lama batu itu akan pecah. Sedikit, tapi terus-menerus kontinuitas atau konsisten itu lebih berdampak daripada besar atau banyak, tapi tidak berlanjut. Itu logika paling sederhana. Jadi itu sebabnya kenapa Allah mencintai amalan seorang hamba itu biarpun sedikit tapi kalau konsisten itu Allah sedang itu yang ngomong Kanjeng Nabi sendiri. Memang disuruh kita itu tidak apa-apa dikit-dikit aja tapi konsisten. Dan itu yang dinamakan istiqomah. Jadi sekali lagi kita di bulan Ramadan ini amalan kecil-kecil aja tapi itu yang konsisten, itu yang istiqomah supaya apa namanya kita itu sama Allah dinaikkan derajat kita. Kalau naiknya pelan-pelan, semoga biasanya gini kan, kalau orang naiknya terlalu cepat, itu turunnya juga Turunnya cepat. cepat. Nah, ya, tapi kalau naiknya pelan-pelan, semoga kita itu tidak pernah turun karena naiknya pelan-pelan tidak kaget ketika naik. Karena ada orang-orang yang ketika derajatnya dinaikkan oleh Allah secara cepat terus dia kaget. Contoh, tiba-tiba sama Allah dibuat kaya, akhirnya dia sombong, tidak sombong. Dan ini benar, ini benar, ini banyak kenyataan seperti itu. Tanpa murah rasa hormat, mereka yang dulu bahkan saya kenal lulusan pondok pesantren, orangnya baik, sama Allah ketika dibuat kaya, akhirnya mulai dia lupa diri, sholatnya mulai hilang, gitu kan ya. Ketika sholatnya mulai hilang, ini benar-benar ini kejadian nyata. Sholatnya mulai hilang, setelah sholatnya mulai hilang sudah berani nyoba amer, sudah mulai mencoba ciu. Jadi kalau kenapa kita Allah menyuruh kita pelan-pelan dalam tanda petik kalau misalnya derajat kita dinaikkan pelan-pelan supaya kita tidak kaget, supaya kita tidak lupa diri, supaya ketika kita derajatnya naik Allah itu masih menjaga keistiqomahan amalan kita. Jadi makanya tadi Kanjeng Nabi ngomong amal sedikit lebih disukai Allah asalkan konsisten. Begitu. Masya Allah. Jadi bahkan dari zaman dulu pun konsistensi itu sudah jadi kunci keharmonisan dalam hidup ya. Iya konsisten. Sedikit tapi Jangan tahu dulu ada namanya sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dari dulu terkenal senang jualan. Dia memang orangnya senang jualan. Yes. Karena dia konsisten senang jualan, makanya sama Allah dia dibuat kaya karena itu. Nah, ada orang yang lebih kaya dari Abdurrahman bin Auf saat itu karena memang dia senang jualan. Makanya ketika beliau pindah ke Madinah sama beliau itu tidak minta dikasih duit, enggak, dia cuma ngomong, tolong tunjukkan dong masaknya sebelah mana, ada orang saya mau jualan di sana. Dan betul ingat ya ketika beliau berangkat dari Makkah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa. Dan ketika dia di Madinah jadi selang berapa tahun dia jadi orang yang paling kaya. Karena dia konsisten dari dulu senang jualan. Jadi orang kalau konsisten itu selama dia konsisten kepada kebaikan, dia pasti menuai hasilnya. Allah akan memberikan keberkahan karena kekonsistenannya. Masya Allah. Mungkin di masa ini sahabat itu udah live TikTok itu ya Pak ya? Oh iya, Setiap hari. Iya tiap hari bener. Iya kan kepikir saya. Cek etalase. Iya. Cek etalase nomor 4. Quran surat sekian. Iya. Tapi ada nggak Ustadz? Itu kan tadi membahas tentang usaha ya. Ya. Kalau permainan saham-saham gitu kayak beli-beli, jual-beli saham, Iya. yang sama kayak di zaman sahabat dulu apa? Di zaman Kira-kira. gini saham itu mulai baru ada di zaman-zaman sekarang. Itu Yes. sebabnya hukum persahaman itu tidak ada secara langsung di Al-Quran dan Sunnah. Hukum persahaman itu dibahas oleh para ulama kalau di kita namanya MUI, dan itu sudah dibahas ulama beberapa tahun terakhir kemarin 90-an, dan MUI sudah menggarisbawahi ada saham yang syariat yang boleh diikuti, ada saham yang di luar syariat yang kita tidak dianjurkan untuk mengikutinya. Jadi kalau jenengan mau main saham silakan saja, tapi MUI sudah masih ngomong ini loh batasannya saham yang boleh diikuti, yang jenengan bisa
bisa ikut di bursa efeknya itu ada di apa namanya di websitenya MUI, dengan nanti pelajari sendiri karena terlalu detail dan saya sendiri tidak hafal gitu hanya. Begitu. MUI tidak menyebut produknya, cuman menyebut batasan-batasannya. Alurnya ya Pak Ustadz ya. Jadi tidak semuanya itu ada di zaman Rasul, Mas. Dan kalau jenengan tahu, tidak semuanya harus plak seperti Rasulullah. Rasulullah itu dulu kalau bayar zakat itu pakai gandum dan kurma. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah itu makanan pokoknya adalah gandum dan kurma. Dulu semua itu gandum dan kurma. Dulu para sahabat itu gandum dan kurma. Sampai ada ulama namanya Imam Abu Hanifah. Itu yang dari Kufah. Jadi Imam Abu Hanifah atau pendiri mazhab Hanafi yang diakui. Jadi seluruh sebelum ada mazhab-mazhab yang ada yang terkenal itu Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Itu bilang Imam Abu Hanifah itu siapa Ustaz? Imam Abu Hanifah itu nanti punya murid namanya Allah Akbar Harun al-Rasyid Hasan al-Basri, maaf Hasan al-Basri itu nanti muridnya Ali bin Abi Thalib. Tahu ya Ali bin Abi Thalib ya, sahabat Rasulullah. Jadi Ali bin Thalib punya murid Hasan al-Basri, Hasan al-Basri punya murid Imam Abu Hanifah yang mendirikan mazhab Hanafi. Nah ini kata Imam Abu Hanifah, ya memahami hadis nggak bisa seperti itu. Memahami hadis itu tidak lihat teksnya tapi lihat inti dari teksnya. Kalau bahasa kita itu ditarik sari mengkudunya. Jadi hadis itu ditarik sari mengkudunya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau lihat teks itu jangan lihat berarti membayar zakat tuh pakai gandum dan kurma. Imam Abu Hanifah yang ngomong membayar zakat itu pakai makanan pokok. Itu tidak ada di hadis. Jadi yang ngomong pakai makanan pokok itu Imam Abu Hanifah. Yang hadis itu cuma ngomong gandum dan kurma. Yang mengatakan makanan pokok itu Imam Abu Hanifah, dan itu diiyakan oleh para ulama yang lain. Coba tidak ada Imam Abu Hanifah, jenengan dan saya sampai saat ini bayar zakatnya pakai gandum dan kurma. Karena fatwanya Imam Abu Hanifah ini, zakat itu tidak melulu tentang makanan pokok, tapi bisa menggunakan digitalisasi yang sekarang kalau kita bayar zakat pakai kris, pakai Shopee Pay, pakai Danaku, pakai Kredivo, dan Kredivo. Saya hampir keceplosan Shopee Pay later, tapi menggunakan uang digital. Karena itu tadi, karena yang awalnya hanya makanan pokok, akhirnya para ulama setelah menggodok tadi akhirnya bisa menjadi menggunakan uang digital. Itu contoh bahwa kita tidak hanya melihat teks secara teksnya saja, tapi harus dilihat intisari atau saya bilang buah mengkudunya itu kelihatan, supaya ambil kesimpulannya dari hadis tersebut. Begitu, paham ya? Paham. Yo, ono pertanyaan mana? Paham sih Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, Ustadz Naruto mau tanya, ini menyimpang pertanyaan sih. Ini dari Ciraya Berdos tanya ini. Daerah Bledos. Mau tanya. Jadi kodok berarti ya. Kan Pak Ustadz ini Ustadz Naruto. Saya ini pernah datang di acara cosplayer di mall. Nah, ada cosplayer ya. Ketika aku sholat duhur, mereka juga sholat. Ada Gara, ada Ciraya, ada Zabuza. Dia tidak melepas cosplayer itu. Hukumnya gimana itu? Iya. Tapi ini bener, ini tidak pertanyaan guyon, itu real ada. Serius, ini kejadian real ada. Apakah dia membaca bahasa Jepang itu untuk niatnya? Iya, Usol. Ya, jadi itu kejadian tahun 2015. Zaman saya masih aktif di cosplayer dunia Naruto Indonesia. Jadi sama teman cosplayer Naruto saat itu kita ada pentas di Mall Sutos namanya. Sutos Surabaya. Surabaya. Tutup itu tapi. Rame-ramenya ya. Iya, masih rame-ramenya. Masih mahal-mahalnya itu mahal. Jadi saya sama teman-teman saat itu ceritanya itu sama salah satu televisi swasta di Surabaya saat itu di syuting. Saya komunitas dunia Naruto Indonesia bareng anak-anak komunitas One Piece Sidoarjo. Jadi serius One Piece itu. Kapalin lumpur. Yang jadi Luffy Pak Bandi. Guru dadi bupati saat itu. Bupati waktu itu. Bupati. Copre Abu Rizal Bakri. Kasar jos Pak Abu Rizal. Abu Rizal Bakri jualan roti Pak. bakery. Iya. Nah, jadi
Itu kejadian, jadi kita lagi pentas dan memang ceritanya kan saat itu Naruto dan saya masih ingat, fotonya masih ada di medsos saya. Jadi kami saat itu lagi pentas pakai kostum masing-masing, ada maghrib. Terus saya bilang sama mereka, ayo sholat, ini waktunya ada. Tapi pentas, ini sudah ada dulu, pentas dulu. Kapal shootnya dikat dulu, sholat kan kita. Kebetulan saya saat itu pakai kostum bukan Naruto yang ini, Naruto yang Shippuden dulu ya. Oh iya, puasa. Hitam kuning. Itu. Nah, yang peran jadi Naruto saat itu tidak satu atau dua orang, banyak. Karena memang postur tubuh saya tidak seberapa tinggi. Yang ada Naruto yang bagian utama, saya jadi cloningnya yang. Itu emang jurus bayangan waktu di masjid. Iya, iya. makmumnya ya. Kita lakukan selain itu dintek mana? Maaf. Nah, jadi memang saat itu kita pas lagi sholat karena teman-teman kan selalu tanya, Mas emang boleh sholat dalam keadaan kostum seperti ini? Saya bilang selama itu satu tidak terkena najis, dua tidak membuka aurat, jadi tetap boleh. Nah, kostum ini tidak membuka aurat, maka boleh dipakai. Selama kostumnya jelas ya kostum Naruto dan sebagainya. Nah, kostum Tsunade boleh. Pak Ustaz, yang kasihan itu garam, Ustaz. Ketika dia sujud, tayamu mau. Pasir betul kafe. Pasir betul kafe. Iya. Pasir betul. Dia kan bawa kuali itu. Iya. Pasir. Ada soto bening kan. Tapi itu real kejadian. Jadi kami saat itu sholat, anak-anak bener pakai kostum cosplay semua dan mereka sholat. Saya cuma bilang, tapi yo wigmu coplon rek, gak lucu. Sholat terus pakai wig Naruto mencel nyontok gitu kan ya. Akhirnya dicopot dan kami saat itu. Kami saat itu pas sholat, bilang saya imam itu, imamnya Naruto, jamannya Naruto. Itu kan kaki kunci berjamaah. Kaki bunyi berjamaah. Iya. Nah, ya itu aja. Itu dari awal saya sedikit demi sedikit berdakwah ke komunitas cosplay ya. Dan itu yang apa namanya yang dulu saya tahun itu tahun 2015 2016 kita itu pernah juara internasional. Artinya cosplay Indonesia itu pernah juara 1 internasional. Juara 1 karena sholat pakai cosplay. Bukan, tapi apa? Tapi kan juara 1 di mata Allah waktu itu. Slayer ini tetap mendirikan ibadah. Keren Pak Ustaz. Saya tidak bisa punchline seperti tadi. Dan itu memang kejadian. Ya pas sholat itu sampai bapak-bapak bertanya, Ustaz, Pak, gimana Pak? Mas, kenapa Pak? Iku arek temen anda sembahyang? Enggak Pak. Loh kok iso? Apa arek cosplay harus bayang? Enggak jawab. Loh Pak, cosplay itu kan urusan kreativitas, tapi sholat kan urusan dengan akhirat. Intinya pakaian apapun selama itu masih bersih, nggak apa-apa. Dan menutup aurat. Siap, baik. Paham Pak Ustaz. Itu untuk Naruto ya Pak. Kan di mall-mall kadang ada sinterklas juga. Jadi kalau yang pertanyaan tadi kalau ada yang pakai pakaian sinterklas terus dia sholat, gini ya, memang yang jelas itu tidak boleh mentasyabahu biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti sebuah kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka pakaian seperti itu diidentikan dengan agama lain. Pakaian seperti itu. Sekali lagi nih, para ulama memang berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian mengatakan tidak boleh karena itu pakaian itu berhubungan dengan agama lain. Sebagian ulama gitu ya. sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian lagi itu cuma pekerjaan. Tapi sekali lagi terlepas dari perbedaan pendapat ini, saya masih respect orang itu masih mau sholat, itu saja. Dia pakai kostum seperti itu, dia mau masih sholat. Terus yang kedua, maaf kalau saya sampaikan ini, ya berarti kita yang salah. Kenapa? Bagaimana mungkin dia untuk mencari kerja sulit sampai dia mencari kerja dengan pakai pakaian sinterklas? Kita yang salah, kita yang tidak sesuai dia dan sebagainya. Saya berani bilang seperti ini karena saya dulu punya teman seorang, sorry tak sebut ya, seorang yang dia juara MTQ di pulau tertentu, pulau canturannya. Ternyata pada saat kalau tadarus Ramadan ya Allah kita beri bilangi semua. Ternyata pada saat dia punya hutang, ketika dia kesulitan ekonomi, teman-temannya termasuk saya saat itu tidak bantu karena saya juga tidak tahu. Dan akhirnya maaf dia keluar dari Islam karena teman-temannya yang non Muslim yang membantu dia. Maka balik lagi kalau ada kasus ada seseorang yang akhirnya harus bekerja pakai pakaian interklas, berarti yang salah kita. Kenapa kok kita diam saja tidak membantu kesulitan dia? Itu sebabnya ulama sufi ketika ditanya apa bunyi musik yang haram? Bunyi musik haram itu adalah ketika dapurmu berbunyi kring 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 tapi tetangga kanan kirimu tidak ikut merasakan makan karanya.
Masya Allah. Gitu, gitu. Masya Allah. Biar jadi pelajaran buat diri kita semua. Betul Pak Ustadz. Amin. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Mau kemana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, ayo sih Pak Subuh. Sahur-sahur dulu Pak Ustadz. Iya, iya. Ini. Tapi aku biasa kita ikut temannya aku. Oh, ngajeng ikut Pak. Ngajeng ikut Pak. Mau kemana nih? Terima kasih sudah dikasih sharing bermanfaat seperti ini Pak Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. 100 Pak Ustaz. Iya, pokoknya. Aku tak balik sih, son kafe ya, son kafe. Atas Pak Ustadz. Son kafe ya, son kafe. Terima kasih Pak Ustaz. Son kafe. Monggo seberani. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Barokah ya Pak Ustaz. Saya karena ilmu barokah banget ya. Betul. Ya aku mau. Setuju aku sama sampean Mas. Oh, bos sing tahu Pak Ustaz sing mau ilmu sing sangat wow menurutmu. Sing paling wow ketika cinta bertasbih ku mau Pak. Wah, Kamu itu mau Ustaz. Aku cinta mau ngomongnya. Kamu wis eling aku. Sing tak eling yo. Terima kasih yang udah. TV. Saya mau eling aku. Kuwi yo nan adul iki. Saya mau eling aku cing. Sing tak eling bocor mau asine. Apa mancing? Akeh yes soal kita sama muslim harus saling membantu. Ya, pekerjaan. Tanyai saudara kita. Jangan dijudge kalau dia kerja itu apa sebabnya. Iyalah. Seperti itu. Oke. Memuaskan ya Pak ya. Kan, Masya Allah. Jadi buat teman-teman terima kasih yang sudah menyimak episode kali ini sungguh memuaskan sekali dari Pak Ustadz Marzuki Imran. Yuk, sahur.